Shalom. Haleluya. Selamat malam dan selamat memasuki hari kedua di tahun yang baru ini. Kita masih boleh ada itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Terlebih malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, patut kami datang bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih dan pertolongan daripada Engkau, sehingga pada saat ini kami masih boleh ada. Dan sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terkhusus kami para pelayan yang percayakan Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat dalam pelayanan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam melayani Engkau Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk ke dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, pandang bentuk dan rupaku, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku di badai langit biru, Kau membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sabda Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau membuatku terbang melantang yang wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa
Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang baik. kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami datang memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Engkau berikan kepada kami. Haleluya Yesus. Malam hari ini Tuhan kami akan lanjut dalam ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita masuk ke dalam puji-pujian kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Ku tak berani
Tuhan. Puji-pujian ini mengingatkan kita bahwa tidak usah kecewa. Karena Tuhan selalu memimpin langkah kita. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapa.
betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami. Kami tidak dapat menghitung satu persatu kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bangun dari pagi saja sudah berkat Tuhan bagi kami. Kami bisa bernafas, itu juga kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bisa melihat, kami bisa mendengar, itu juga kemurahan Tuhan bagi kami. Apalagi Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh memasuki lagi tahun ini. Ini hari yang kedua dalam bulan ini Tuhan. Bulan yang pertama. Dan kami bisa melihat betapa Tuhan mengasihi kami. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Selama 1 tahun yang sudah kami lewati. Banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tidak terhingga banyaknya. Terutama nafas hidup ini Tuhan. Keselamatan kami. Kami boleh tiba di tahun 2022 ini. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Walaupun ada kegagalan, ada kesalahan, ada pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat. Tapi kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Untuk boleh datang kepadamu. Dan memohon pengampunan Tuhan. Memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kami. Memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bisa menikmati segala kebaikan Tuhan itu. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini lagi kami boleh bersama-sama jemaat Tuhan duduk di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian kami dan hormat kami kepada Tuhan kami. Yang kami sembah, yang kami agungkan satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Malam hari ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami ini menjadi tanah yang subur. Menjadi tanah yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan ditaburkan. Bantu kami Tuhan, supaya tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, bisa kami singkirkan dalam hati kami. Tapi supaya kami memiliki hati yang seperti tanah yang subur itu, yang gembur, yang ketika ditanami dengan benih firman Tuhan, akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Supaya jangan hanya rutinitas saja kami datang beribadah Tuhan. Tapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami pun akan memperoleh berkat, pertolongan, kekuatan baru. Ada hidup kami yang diubahkan. Ada karakter kami yang diperbaiki. Pola pikir kami yang salah, yang terus ditumbuhkan untuk semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Pola hidup kami yang salah, kami mau perbaiki ketika firman Tuhan berbicara kepada kami. Itulah perubahan yang kami rindukan, kami impikan memasuki tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu hari ini, yang malam hari ini menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan menjadi kekuatan kami jemaat. Sehingga nanti pulang dari tempat ini, kami semangat menjalani hidup kami, mengikut Engkau lagi dengan kesungguhan hati kami. Dan kami mau supaya melalui hidup kami, kemuliaan Tuhan ada. Dan banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu di tempat ini. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan, terkhususnya untuk saya. Tuhan bisa percayakan saya bisa ada sampai saat hari ini, nafas hidup semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan juga untuk keluarga pastori, baik dari Oma maupun juga Om Max yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Masih nuansa tahun baru ya. Masih tanggal 2 masih terasa suasana tahun barunya.
Kita percaya, kita yakin bahwa kita bisa lewati tahun 2021 itu semuanya karena kepercayaan, itu semuanya karena perkenan Tuhan. Karena seizin Tuhan, kita masih bisa rasakan bulan Januari lagi. Bisa rasakan tahun 2022. Dan kita patut mengucap syukur untuk semuanya itu. Kesehatan yang Tuhan berikan. Dan daripada semuanya itu kita mengerti semuanya itu ada kaitannya dengan waktu. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dan apa tujuan kita untuk hidup? Dengan waktu yang Tuhan berikan. Dengan izin tersebut. Puji Tuhan, mari kita buka dalam kitab Efesus dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita merayakan yang namanya tahun baru. Kita bersuka cita semuanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kita senang tahun baru. Tahun baru, dan tahun baru lagi. Setiap tahun adalah tahun baru. Tapi kita tidak, seringkali kita lupa kalau semakin hari bumi semakin tua. Dan sekalipun kita bersuka cita dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan tahun baru yang Tuhan izinkan kita bisa nikmati itu, firman Tuhan tegaskan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Semakin hari semakin jahat. Tidak bisa kita pungkiri, yang bisa kita lihat di sosial media, yang bisa kita lihat di TV, banyak tindakan kriminal. Baik itu tindakan pembunuhan, pemerkosaan, ataupun juga korupsi, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dosa, dengan kejahatan. Dan seringkali kita tidak sadari, kita juga termasuk dari pelaku-pelaku tersebut. Kita seringkali melakukan kejahatan. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi mungkin saja kita membunuh karakter orang lewat kata-kata kita. Mungkin saja kita memang tidak melakukan hal-hal yang mungkin nampak di depan orang dari kejahatan kita, tapi kita dalam hati kita membenci orang tersebut karena tingkah lakunya. Beda ya tentang hanya sekedar kesal dengan benci. Kalau orang yang memang betul-betul dia sudah benci, itu kesalnya berlarut-larut. Gak ada mau mengampuni. Baru lihat saja, dengkinya memang mendalam. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur dari hal ini. Bukan hanya saudara saja yang bisa mendengarkannya, tapi dari hal ini juga saya rasa saya mulai ditegur. Karena seringkali mungkin ada hal-hal yang memang tidak saya sadari, tapi ternyata sudah mulai melenceng dari keseharian hidup saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga masih manusia. Saya juga masih mau mengembangkan diri, masih mau mengejar hadirat Tuhan, masih mau mengejar perkenanan Tuhan. Dan kita patut sadari
bahwa setiap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pasti ada konsekuensinya. Kira-kira dalam keseharian kita apa yang kita lakukan dari hari Minggu sampai pada hari Sabtu? Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan dan saudara tidak tahu apa yang saya lakukan. Masing-masing dari antara kita mengetahui apa yang sementara kita jalani dalam keseharian kita di tiap jam, di tiap menit. Bahkan di tiap detik dalam hidup kita. Dan ingatlah satu hal, bahwa semuanya ada konsekuensinya. Coba kita buka dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Langsung saya bacakan Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah jelas di sini upah dosa ialah maut. Masing-masing dari antara kita, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kita waktu untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang mulia. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ataupun melakukan hal-hal yang malah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, sudah jelas ayat ini mengatakan upah dosa ialah maut. Namun sebaliknya, di bagian B, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah, karunianya siapa? Karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita karena kasih karunia Tuhan. Tapi lepas daripada Tuhan Yesus, lepas daripada Kristus Yesus Tuhan adalah maut. Sekalipun kita melakukan perbuatan yang baik. Terus bagaimana ketika kita dengan hal yang lain kalaupun kita pertimbangkan dalam Tuhan tapi melakukan dosa? Tetap saja kalau kita melakukan satu perbuatan yang bersalah, kita bukan dari Tuhan. Karena tidak pernah ada yang Yesus ajarkan untuk melakukan satu perbuatan yang keji. Amin. Dalam hidup kita, keseharian kita belajar untuk membentuk kira-kira apa yang salah dalam hidup saya. Kira-kira apa yang masih kurang. Dan untuk dalam tahun ini, pasti saudaranya memiliki harapan baru. Memiliki semangat baru, memiliki sukacita baru. Dan apa yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita bisa melewati tahun ini dengan rancangan Tuhan. Dan apa yang harus kita pegang? Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Dalam tahun ini, ketika kita memegang, kita untuk bersukacita, untuk sabar, untuk bertekun di dalam doa, pasti akan ada hal-hal yang luar biasa yang saudara rasakan. Saya belum melakukan secara sepenuhnya, tapi saya juga sementara berusaha. Saya juga sementara berusaha untuk melakukan ini. Ada banyak masalah dalam hidup kita yang mungkin jadi alasan kita untuk kita tidak tersenyum, untuk kita tidak bersukacita. Tapi mari kita bersukacita, bukan karena keadaan, tapi karena ada Tuhan dalam hati kita. Marilah kita berpengharapan. Karena di mana ketika kita bisa berpengharapan, itu menandakan bahwa kita punya iman. Kenapa punya iman? Berdasarkan pengharapan berarti itu dia percaya. Kira-kira siapa yang bisa diharapkan? Dalam firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang punya harapan adalah orang yang punya masa depan. Karena kalau di antara kita tidak punya harapan pada saat ini, tidak mungkin kita masih hidup. Pasti semuanya sudah minum baygon. Tapi kita masih punya pengharapan. Kita masih punya semangat untuk hidup sekalipun banyak hal yang random dalam diri kita. Mungkin banyak hal yang acak dalam diri kita. Yang mungkin ketika mau berdoa tidak tahu lagi apa yang mau diucapkan sama Tuhan. Mau berdoa cuma akhirnya nangis. Mau berdoa apalagi yang saya mau doakan, terlalu banyak masalah dalam hidup. Kita harus punya pengharapan. Pegang teguh pengharapan tersebut. Kalau saya tidak punya pengharapan, tidak mungkin tadi saya cari kunci motor yang hilang. Jadi tadi ada saya punya kunci motor tadi hilang. Saya minta tolong dengan hamba Tuhan Kak Hipriyadi. Kita cari sama-sama. Waktu tadi pulang dari pasar, saya sudah lupa taruh kunci motor di mana. Ya memang begitu, sudah umur jadi suka lupa. Kalau saya tidak punya pengharapan, ya sudah, biarkan saja itu kunci motor hilang. Tapi saya percaya, saya pasti bisa dapat. Kenapa saya bisa dapat? Ya pasti cuma di area pastori, karena itu motor sudah dipastori. Begitupun juga dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya untuk kita bisa dapat perkenan Tuhan, kalau kita tidak bisa percaya sama Tuhan yang bisa memberkati kita, yang bisa jagai hidup kita, tidak mungkin kita ada sampai saat hari ini. Tidak mungkin kita ada sampai pada saat malam hari ini. Kita punya pengharapan. Tapi pertahankan pengharapan tersebut. Karena banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Karena mulai kehilangan sukacitanya. Tidak ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Sebenarnya ada. Tapi mungkin dia terlalu fokus dengan masalah dalam hidupnya. Mari saya ajak kita semuanya untuk fokus pada janji Tuhan. Untuk fokus dengan kebahagiaan yang Tuhan kasih. Dengan janji-janji Tuhan. Dan berpengharapan di dalamnya. Dan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa karena kenapa? Ada banyak hal yang mungkin kita rancangkan dalam hati kita. Tapi perkenan Tuhan yang jadi. Jadi bagaimana supaya hidup kita itu bisa selaras, bisa berjalan dengan baik. Mau selaraskan isi hatinya kita dengan isi hatinya Tuhan kalau kita tidak berdoa. Jadi caranya supaya rencananya kita bisa selaras dengan rencananya Tuhan. Karena rencananya Tuhan pasti berhasil. Bagaimana bisa selaras? Ya berdoa. Berdoa. Minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau dia jodohku, berikanlah tanda. Minta tanda. Sarangnya. Pasti Tuhan akan berikan tanda. Tuhan, berikanlah jalan Tuhan. Mungkin anak-anak saudara mau masuk dalam perkuliahan. Mungkin saudara punya masalah yang tidak bisa dijelaskan. Yang mungkin kalaupun cerita di orang pastinya cuma dibilang sabar ya bro, sabar ya sis. Cuma sampai di situ. Tapi Tuhan punya jalan keluar. Mungkin Tuhan tidak secara langsung berbicara, begini nak jalannya. Jadi kamu itu harus sabar, kamu ini begini. Tapi bisa Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan. Mungkin Tuhan bisa teguhkan kita lewat lagu-lagu rohani. Mungkin Tuhan bisa pakai teman-teman kita, pakai siapapun untuk menyemangati kita. Mungkin dengan saran. Dan saya yakin dan saya percaya itu adalah cara-cara Tuhan. Maka dari itu kita harus bersuka cita. Mendasarkan sukacitanya itu karena Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan lagi.
Ketiga hal ini jangan kita pisah-pisah dalam kehidupan kita. Hal ini yang harus jadi prinsip dalam diri kita. Kita harus bersuka cita dan berpengharapan dan berdoa hanya kepada Tuhan saja. Mungkin ada banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan mungkin masih ada banyak pergumulan yang saudara rasakan pada saat hari ini. Tapi Tuhan punya jalan keluar bagi saudara dan saya. Dengan waktu yang Tuhan berikan, pergunakanlah sebaik mungkin. Karena kita tahu tidak selamanya kita hidup dalam dunia ini. Mungkin dari jenjang waktu saudara lebih berpengalaman. Saya tahu itu. Saya belum pernah rasa jadi om-om, belum rasa jadi opa-opa. Tapi saya juga sudah pernah rasakan dari anak-anak sampai ke remaja, sampai ke pemuda. Dan itu mulai bertahap dan saya rasa, oh iya ternyata betul, saya sudah mulai tua. Dan saya juga akan mati secara tidak langsung. Dan hal itu menyadarkan saya, pergunakanlah waktu yang ada. Ibrani 10 ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka ia tidak berkenan kepadanya. Dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Waktu yang Tuhan sediakan sudah mulai menipis. Mungkin kalau kita periksa, mungkin kayak Musa, Adam, umurnya sampai ratusan tahun. Tapi kita sekarang mentok-mentoknya 70, 80. Lebih bersyukur lagi kalau 90. Tapi tidak ada lagi yang sampai 700, 800, tidak ada lagi. Semakin dipersingkat waktu, semakin dipersingkat umur kita. Dan apalagi yang kita membanggakan dalam hidup ini? Mungkin memang sering dari antara kita sudah dengar banyak khotbah. Tuhan akan datang, tinggal sedikit waktu lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin saudara tidak akan dapat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi kita akan mati. Kita akan mati dan kita akan dihakimi bersama-sama. Akan dihakimi di tahta putih. Kalau orang seberang bilang ada itu yang kiamat umum, ada yang namanya kiamat pribadi. Kiamat besar, kiamat kecil. Yang katanya kalau kiamat besar itu katanya yang kalau Tuhan datang. Kalau kiamat pribadi itu yang Tuhan mati. Dan pertanyaannya, apakah kita siap dengan kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah pergunakan waktu kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mengejar perkenan Tuhan? Mari sama-sama kita membangun satu sama lain, menyemangati satu sama lain, saling mendukung dalam doa. Saya yakin dan saya percaya kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin dalam tahun 2022 ini kita akan hadapi badai, akan hadapi persoalan, akan hadapi masalah hidup. Mari kita gantungkan harapan kita, setiap doa dan sukacita kita karena Tuhan. Dan untuk ayat penutup, Matius 26 ayat yang ke-13. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Siapa yang tetap teguh di dalam Tuhan,
yang tetap mempertahankan imannya di dalam Tuhan, dia akan selamat. Keselamatan Tuhan sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Mempertahankan keselamatan tersebut. Ada banyak tipe muslihat dari kuasa kegelapan yang mau buat hati kita menjadi melenceng daripada Tuhan. Untuk hati kita jadi serong daripada Tuhan. Bangun hidup kita di mezbah Tuhan. Di altar Tuhan. Mari kita berdoa di bawah kaki Tuhan. Kita tidak mampu untuk jalani setiap waktu ini hanya dengan kekuatan sendiri. Apalagi hanya dengan berharap kepada keluarga, berharap kepada para hamba Tuhan. Mari kita gantungkan harapan kita hanya pada Tuhan. Pertahankan iman kita sampai Tuhan dapati. Kita tetap setia. Dan puji Tuhan sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Dan ada sedikit informasi. Besok saya akan berangkat, akan melaksanakan, melangsungkan pernikahan tanggal 13 Januari di Sabamba. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bisa support dalam doa dan juga doi. Terima kasih untuk saudara-saudara yang bisa memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Untuk beberapa bulan ini saya ada di sini. Saya bersyukur saya bisa bertemu dengan saudara, jemaat sekalian. Bisa bertemu dengan teman-teman pastori, dengan orang tua rohani, dengan adik-adik di pastori, dengan teman-teman pelayan. Saya bersyukur. Dan tidak ada yang saya bisa berikan kepada saudara selain daripada mendoakan saudara. Dan doa terbaik saya yang bisa saya berikan kepada saudara adalah supaya Tuhan tetap menuntun hidup saudara. Untuk supaya Tuhan tetap berikan perkenannya kepada kita. Tidak ada yang saya bisa berikan kepada saudara. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan yang keluar dari mulut saya. Ataupun dari tingkah laku saya mungkin. Apalagi untuk keluarga pastori, saya minta maaf. Dalam keseharian saya masih berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan untuk segalanya. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Dan kalaupun ada yang mau datang di Sabamba, silakan. Tapi harus melewati arena yang ekstrim. Dan uang bensin ditanggung masing-masing. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Pendeta Max. Puji Tuhan, terima kasih. Saya kira dia tanggung uang bensin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan George. Kebersamaannya dalam membantu pelayanan di tempat ini. Beberapa bulan dia ada dan kita dukung dalam doa supaya rencananya itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Dia katakan tadi sudah umur, padahal masih muda. Ya. Setiap kita diberikan Tuhan 365 hari waktu yang sama. 12 bulan Tuhan berikan kepada kita, kepada saya, kepada kita semua. 12 jam 300
60 menit. 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. 60 kali 2, 12. Berapa? Ya itulah. Yang jelas, mari pesan Tuhan malam hari ini mengingatkan kita pergunakan waktu yang ada dengan baik. Anak-anak muda, pergunakan waktumu dengan baik. Saya percaya Oma, kalau boleh ada sampai saat ini, ada waktu yang sudah dilalui dari bayi dan sampai kalau Tuhan perkenankan tanggal 29 Januari usia 72 tahun. Haleluya. 72 tahun ya. Waktu yang sudah diberikan. Saya tidak tahu berapa waktu yang Tuhan akan berikan bagi kita masing-masing. Tapi ingat pesan Tuhan, pergunakan waktu yang baik. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada 2 waktu dalam bahasa Yunani. Kairos dan Kronos. Kronos itu waktu. Urutan waktu. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Urutan waktu, kronologi. Tapi ada juga Kairos. Kairos itu kesempatan yang Tuhan berikan yang tidak akan pernah terulang. Kronos. Kairos. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Ketika dikatakan hari ini engkau percaya, percaya. Karena tidak ada waktu. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan. Hari ini adalah hari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bersekutu. Pergunakan waktu kairosnya Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semusim berlalu, Kau pelihara kami Tuhan. 1 tahun Tuhan sudah pelihara kita. Meninggalkan tahun 2021 dengan semua kenangan, suka duka, silih berganti. Panas hujan silih berganti. Dan itu terus kita akan alami tahun 2022 yang akan kita lalui. Saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan itu sungguh sangat indah. Kita akan tetap menghadapi badai, tetap menghadapi pergumulan. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita akan melihat perkara-perkara yang hebat, yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setiamu tak pernah layu di
ini. Saya berikan kesempatan bagi kita masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hatimu. 2 hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melangkah di tahun 2022 dengan semua pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Mari bawa setiap doa-doamu kepada Tuhan. Segala ikat-ikatan mungkin yang masih mengikat kehidupan kita, yang menghambat kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, doakan, bawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, doakan, bawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita harapan kita, bawa kepada Tuhan. Karena hanya jawaban daripada Tuhanlah yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukanlah. Jawaban yang terbaik hanya datang daripada Tuhan. Sebab itu saya berikan waktu, kesempatan bagi kita untuk berdoa. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Cara untuk memberikan waktu yang baik. Bergunakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan, itu karena anugerah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan,
percaya Bapa. Saya mengundang Ibu Gloria untuk memimpin kita dalam doa syukur. Haleluya. Mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima di malam hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap kami biarlah hidup ini sungguh-sungguh mempergunakan waktu-waktu yang ada. Waktu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kami. Untuk kami selalu membawa hidup ini lebih hari lebih takut akan Tuhan. Lebih berpengharapan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Lebih setia, lebih bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Di dalam beribadah kepada Engkau. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi hanya bersama dengan Engkau Yesus Tuhan, Engkau akan memampukan kami melewati segala hal-hal yang terjadi di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu itu tinggal termeterai di dalam hati kami masing-masing. Lalu oleh kekuatan Roh-Mu memampukan setiap kami yang hadir malam hari ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu. Hikmat pengwahyuan yang daripada Tuhan. Terus Tuhan singkapkan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Bahkan rencana segala cita-cita hamba-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan Engkau kehendak-Mu yang jadi bagi kehidupan hamba-Mu. Biarlah semuanya jadi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami semua yang hadir malam hari ini, setiap seru doa yang sudah kami naikkan masing-masing, pergumulan-pergumulan kami, bahkan Tuhan segala apapun yang kami naikkan lewat doa kami malam hari ini, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan siap menjawab segala doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan lanjutkan ibadah kami malam hari ini dengan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban kami, baik dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam usaha dan pekerjaan kami. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita damai sejahtera melingkupi hati kami masing-masing. Dengan ucapan syukur kami lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan kita.
Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Alpen. Rebana, Vena, Erin, dan Clara. Multimedia, Daniel dan Vanessa. Kolektan, Ibu Vera Sihombing dan Ibu Yeni Situmeang. Aser, Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggi Salah. Musik oleh tim musik.
Singers Bapak Yonas dan Saudari Indri Sondak, Rebana, Ein, Mora, dan Tere. Multimedia Vena, Kolektan Saudari Yusnita Palangan dan Saudari Indria Purnama. Aser, hamba Tuhan Hepriadi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rencangkan. Tuhan Yesus memberkati. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman kita untuk sepekan. Dan saya kira kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sehingga kami tidak akan terjatuh, tapi kami tetap kokoh berdiri di dalam iman kepadamu. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bangga punya Engkau Yesus yang tidak berubah,
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Seberapa banyak kami yang telah berkumpul, yang telah beribadah kepadamu. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami dan memberkati setiap umat-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Kami percaya Engkaulah Yesus yang menjadi pusat seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami dapat menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak akan terlibat di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing kami kepada seluruh rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kesempatan malam hari ini sekali lagi kami jemaat-Mu bersyukur buat pelayanan hamba-Mu Saudara George selama beberapa bulan bersama dengan kami, dan rencana perjalanannya untuk menuju ke Kalumpang besok dalam rangka menunggu waktu melangsungkan pernikahannya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya jadi untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan malam hari ini sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan. Marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.